Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Yuk, gas! Bab 2266 sampai bab 2270. Mendengar pertanyaan Ye Chen, Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, masalah terbesar dengan anak Man Qiong ini adalah dia tidak pernah jatuh cinta." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Anda ingin merobohkan jalan jajanan, tetapi Anda tidak memiliki hubungan dengan Nona Man Qiong. Apa hubungannya dengan jatuh cinta?" Liu Jiahui buru-buru berkata, "Begini, meskipun anak ini sudah berusia 24 tahun dan telah mencapai usia menikah, dia hanya karena dia belum pernah jatuh cinta dan berada dalam keadaan hubungan yang kosong. Dia selalu sangat bernostalgia. Dia sudah berusia 20-an, tapi dia masih pergi ke jalan jajanan untuk makan setiap hari dan bergaul dengan para pedagang manusia, dan antek-antek seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Ini membuktikan bahwa dia masih mengisi kekosongan emosional dengan merindukan ibunya." Pada titik ini, Liu Jiahui memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh arti, "Sebenarnya, cara terbaik sekarang adalah membiarkan dia cepat dewasa dan biarkan dia benar-benar jatuh cinta. Begitu dia mulai jatuh cinta, dia akan kekosongan emosional akan diisi oleh pria yang dicintainya. Saat itu, jalan jajanan ini tidak lagi begitu penting baginya." Ye Chen tertawa dan berkata, "Tuan Liu, saya mendengar dari Nona Man Qiong bahwa Anda membeli jalan jajanan itu sebagai hadiah untuknya. Sebenarnya, itu adalah miliknya. Pendapatnya harus dicari apakah harus dibongkar dan dibangun kembali." Liu Jiahui dapat mengetahui bahwa Ye Chen beberapa orang membela Liu Man Qiong. Alih-alih marah, mereka malah sangat bahagia. Jadi, dia memandang Ye Chen dan berjanji dengan sangat serius, "Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan meminta persetujuan Man Qiong untuk masalah ini, dan saya tidak ingin segera menghancurkannya dan membangunnya kembali. Yang terbaik adalah tunggu Man Qiong. Setelah Qiong menemukan suami idealnya dan memulai hidupnya sendiri, dia akan meminta pendapatnya." Saat dia berkata, dia dengan sengaja berkata dengan serius, "Selain itu, saya sudah merencanakannya, dan saya akan berada di sini ketika waktunya tiba. Semua saham di tengah akan digunakan sebagai mahar masa depan Man Qiong. Siapapun yang menikahinya akan menjadi bos di sini." Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia merasa perkataan Liu Jiahui hanya boleh diucapkan pada dirinya sendiri. Kemungkinan besar dia sudah membuat rencana. Bahkan jika Liu Man Qiong tidak setuju, dia akan bersikeras untuk melakukan pembangunan kembali. Tapi Ye Chen tidak banyak bicara, karena meskipun Liu Jiahui sangat bersemangat sekarang, dia akan mengajarinya bagaimana berperilaku di sore hari. "Jika saatnya tiba, saya pasti akan membuat perjanjian 3 bagian dengannya, dan salah satunya akan membuatnya berjanji bahwa dia tidak akan pernah menentang pendapat Liu Man Qiong dalam menangani jajanan pinggir jalan." Selanjutnya, iring-iringan mobil melaju ke gedung perkantoran milik Liu Jiahui. Liu Jiahui dengan antusias mengundang Ye Chen ke lift khususnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, perusahaan hiburan terbesar di Hong Kong beroperasi di gedung saya. Bos mereka, Yang Tiansheng, memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya. Jika Anda tertarik untuk mengenalnya, saya bisa memintanya untuk datang nanti dan mari kita semua minum teh dan mengenal satu sama lain." Setelah itu, Liu Jiahui berkata kepada Ye Chen dengan tatapan bahwa Anda tahu bagaimana melakukannya. Setidaknya setengah dari orang-orang di Pulau Hong Kong selebriti wanita semuanya menandatangani kontrak dengan perusahaan Yang Tiansheng. Jika Anda tertarik, saya juga dapat meminta mereka untuk memperkenalkan Anda kepada mereka. Bagi Liu Jiahui, dia adalah ahli dalam memanjakan bunga. Bahkan jika dia benar-benar berharap Ye Chen He adalah calon menantunya, tapi dia tetap merasa bahwa pria sejati harus sebebas dan semudah dirinya. Memiliki beberapa wanita lagi hanyalah masalah keanggunan, bukan masalah besar. Namun, Ye Chen tidak tertarik pada selebriti wanita Hong Kong. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Tidak, Tuan Liu, saya telah mendengar tentang kekacauan di lingkaran Anda. Saya, Ye Chen, tidak berani memberitahu kebenaran tanpa mengatakan apapun. Ran,
setidaknya dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melompat ke lubang kotoran. Liu Jiahui tercengang ketika mendengar ini, mengetahui bahwa Ye Chen harus meremehkan bintang wanita yang kacau di industri hiburan, dan dia menyanjung dan secara tidak sengaja menamparkan kaki kuda itu. Jadi dia berkata dengan canggung, "Tuan Ye salah paham. Sebenarnya, saya bukan anggota lingkaran mereka. Seperti Tuan Ye, saya orang yang relatif bersih." Oke, kata Ye Chen acuh tak acuh, dan mau tidak mau. Liu Jiahui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, membuat Liu Jiahui merasa sedikit malu. Pada saat ini, lift menunjukkan bahwa ia telah mencapai lantai paling atas, dan kemudian pintu lift terbuka. Liu Jiahui berkata dengan penuh perhatian, "Kemarilah, Tuan Ye, silakan datang dan duduk di kantor saya dulu." Ye Chen mengangguk dan mengikuti Liu Jiahui keluar dari lift, melihat dua wanita muda, cantik, tinggi dan cantik dengan rok pendek dan berseragam di pintu masuk lift. Mereka membungkuk dengan sangat hormat dan berkata, "Halo, Ketua." Liu Jiahui dengan cepat menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata kepada mereka, "Ini tamu saya yang terhormat, Tuan Ye, cepatlah dan sapa Tuan Ye." Kedua gadis itu dengan cepat berkata serempak, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum dan kemudian mengikuti Liu Jiahui ke kantornya. Menariknya, saya bertemu setidaknya 7 atau 8 pegawai perempuan dengan pakaian dan temperamen yang sama. Selain itu hampir tidak ada pegawai laki-laki di lantai ini. Jadi, Ye Chen bertanya dengan penuh minat, "Mengapa semua karyawan wanita di sini, Tuan Liu?" Sangat menarik perhatian, Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, "Karyawan saya pada dasarnya adalah pramugari dan wanita Hong Kong, dan tinggi mereka hampir sama. Tinggi mereka semua di atas 75 meter dan berusia di bawah 28 tahun. Saya memberi mereka gaji 2 kali lipat, tetapi mereka tidak diharuskan menduduki posisi penting. Mereka berdandan seperti ini setiap hari, katakanlah halo kepada saya, dan berikan saya layanan yang baik pada saat yang sama. Itu sudah cukup." Setelah mengatakan itu, dia takut Ye Chen akan salah paham. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, "Tuan Ye, jenis layanan yang saya bicarakan tentang tidak berarti apa-apa lagi. Ini hanya layanan sehari-hari yang sederhana, normal, dan sehat." Ye Chen He berkata dengan tenang, "Saya memiliki sedikit pemahaman tentang gaya akting Tuan Liu sebelum saya datang ke sini. Jadi Tuan Liu tidak harus menjelaskan hal semacam ini." Liu Jiahui tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, untuk waktu yang lama, orang-orang di luar selalu ada kesalahpahaman tentang saya. Jika Tuan Ye mendengar sesuatu yang keterlaluan, jangan terima itu serius, oke?" Ye Chen duduk di sofa di kantornya dan berkata dengan santai, "Tuan Liu, mari kita bicara tentang bisnis. Bagaimana Anda ingin bekerja sama dengan Aisu Shipping?" Liu Jiahui tidak menyangka bahwa Ye Chen akan langsung ke pokok permasalahan begitu cepat, dan buru-buru berkata dengan penuh perhatian, "Itu saja, Tuan Ye, ada juga perusahaan pelayaran di Xiangshu. Tetapi pengoperasiannya tidak terlalu baik dan banyak kapasitas transportasi yang terbuang. Jadi saya berharap untuk bekerja sama secara mendalam dengan East Shipping dan menerima beberapa pesanan yang tidak dapat dicerna dari East Shipping." Ye Chen berkata dengan tenang, "Ini tentu saja tidak ada masalah dengan kerjasama semacam ini. Tetapi kuncinya adalah seberapa besar keuntungan yang Anda inginkan membayar ke East Shipping." Liu Jiahui berpikir sejenak dan berkata ragu-ragu, "Bagaimana kalau 30%? East Shipping tidak perlu menanggung apapun. Hanya perlu membayar jumlah yang belum tercerna. Beri saya Y-bill yang dijatuhkan, dan saya akan melakukannya. Berikan 30% ongkos kirim ke East Shipping." 30%? Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika Tuan Liu hanya memiliki sedikit ketulusan, maka saya kira masalah ini tidak akan dibahas." Liu Jiahui adalah tertegun dan berkata cepat, "Oh, Tuan Ye, ini semua mudah untuk diucapkan. Tidak peduli seberapa banyak saya berpisah, saya hanya ingin menjadikan Anda teman. Jika Anda merasa tidak cocok, tidak apa-apa untuk membaginya. Itu 50-50. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya.
dan kemudian Anda dapat memberi saya harga setelah Anda memikirkannya. Liu Jiahui tidak dapat memahami harga Ye Chen, ekspektasi psikologisnya, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, mudah untuk mengatakannya, kita bisa mendiskusikan masalah ini dalam jangka panjang. Tepat setelah dia selesai berbicara, seorang wanita cantik mengetuk pintu dan masuk, berkata dengan hormat, "Ketua, Tuan yang ada di sini," dan dia telah membawa 2 pendatang baru yang sangat muda, mengatakan bahwa dia ingin memperkenalkan Anda kepada mereka. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda akan menemui tamu, dan dia meminta saya untuk bertanya kepada Anda jika itu akan merepotkanmu. Ketika Liu Jiahui mendengar ini, ekspresinya sangat jelek, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, sampai jumpa, katakan padanya bahwa aku punya tamu. Itu merepotkan, biarkan dia pergi. Setelah mengatakan itu, dia dengan sengaja melirik ke arah Ye Chen dan bergumam, "Maaf, bajingan bernama yang ini selalu datang kepadaku tanpa alasan, membuatnya tampak seperti kita semua saling kenal." Ye Chen tertawa dan berkata, "Tuan Liu, kamu sudah lama berkecimpung di industri hiburan, sungguh tidak masuk akal bagimu untuk memiliki kemampuan akting yang buruk." Liu Jiahui ingin membuka celah di tanah dan masuk. Dia berkata dengan berani, "Tidak, Tuan Ye, saya benar-benar berhubungan dengan industri hiburan, tidak akrab." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan saja. Karena dia adalah teman baik Anda, tidak ada alasan untuk terburu-buru. Anda mungkin juga perkenalkan aku padanya." Liu Jiahui memandang Ye Chen, sedikit terkejut, dan berpikir dalam hati, saya pikir pria bermarga Ye ini benar-benar pria yang baik dan bersih. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia juga sesama pria yang penuh dengan kebajikan dan moralitas, dan penuh dengan pencuri pria dan pelacur wanita. Dia pasti pernah mendengar bahwa Yang Tiansheng telah membawa 2 pemuda pendatang baru. Jadi dia mengambil tindakan. Pikiranku, memikirkan hal ini, dia segera mengubah wajahnya, tersenyum dan berkata kepada sekretaris, "Cepat, silakan undang Tuan Yang dan yang lainnya masuk." Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dan tua berkacamata dan sangat sopan masuk bersama 2 gadis muda. Kedua gadis muda itu menundukkan kepala, mungkin karena gugup dan terlihat sangat pendiam. Begitu Yang Tiansheng masuk, dia pertama kali melihat Liu Jiahui duduk di sofa menghadap pintu. Jadi dia tersenyum sangat akrab. "Jiahui, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda 2 pendatang baru yang baru saja saya tanda tangani." Liu Jiahui melambai dan tersenyum. Le berkata, "Jangan terburu-buru untuk memperkenalkan saya. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang teman baru yang muda dan menjanjikan." Setelah itu, dia dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika itu nyaman bagi Anda, saya akan memperkenalkan dia kepada Anda. Tolong perkenalkan saya." Yang Tiansheng hanya melihat bagian belakang kepala Ye Chen. Dia awalnya bertanya-tanya mengapa orang ini begitu kasar. Ketika seorang tamu masuk, dia bahkan tidak melihat ke belakang, yang membuatnya merasa sedikit tidak bahagia. Namun, ketika dia mendengar Liu Jiahui menggunakan gelar "kamu" padanya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia menyadari bahwa ini pasti sebuah pukulan besar. Jadi, dia segera menyingkirkan ketidaksenangannya dan berlari ke Liu Jiahui. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen sebenarnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, dia bahkan lebih terkejut, dan dia dengan cepat memuji, "Oh, saya tidak menyangka Tuan Ye menjadi sangat muda dan menjanjikan, sungguh mengejutkan." Ye Chen memandangnya dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, "Bos Yang, kan, Anda bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan, mengapa Anda menghakimi saya, muda dan menjanjikan?" Yang Tiansheng berkata tanpa ragu-ragu, "Saya sangat mengenal Jiahui. Jika Tuan Ye bisa menjadi tamunya, dia pasti luar biasa." Liu Jiahui memperkenalkan sambil tersenyum, "Tian, Tuan Ye adalah asistennya kepada Ketua Esu Siping. Kali ini dia datang ke Pulau Hong Kong khusus untuk membahas kerja sama dengan saya." Ketika Yang Tiansheng mendengar perkenalan Liu Jiahui, dia merasa sedikit menghina dan berpikir dalam hati, "Saya pikir itu adalah hal yang sangat besar ditembak.
Saya tidak menyangka bahwa dia hanyalah asisten ketua sebuah perusahaan pelayaran. Liu Jiahui benar-benar menjadi semakin buruk sekarang. Dia berpikir begitu dalam hatinya. Tetapi Yang Tiansheng masih berkata dengan sangat sopan, "Oh, ternyata Tuan Ye adalah Esu Siping. Reputasi perusahaan ini kini berada di puncaknya. Mampu bekerja di perusahaan sebesar itu, Tuan Ye pasti memiliki masa depan yang cerah." Liu Jiahui sangat mengenal Yang Tiansheng, dan kapan dia melihatnya mengucapkan kata-kata ini, dia tahu bahwa dia sedikit diremehkan, Ye Chen. Namun, dia juga tahu bahwa Ye Chen tidak ingin orang lain tahu bahwa dia adalah penguasa istana 10.000 naga, jadi dia melihat kedua pendatang baru yang agak pendiam dan berkata kepada Yang Tiansheng, "Sang Tiansheng, saya belum memperkenalkan keduanya. Siapa gadis kecil itu?" Yang Tiansheng dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan kalian berdua. Keduanya adalah orang-orang baru yang ditandatangani oleh perusahaan kami bulan ini. Salah satunya adalah trainee idola yang baru dipromosikan, dan yang lainnya adalah trainee idola baru. Dia adalah penyanyi penulis lagu yang saya temukan secara pribadi dari luar negeri." Saat dia berbicara, dia memanggil kedua gadis itu dan berkata, "Cepat, sapa Tuan Liu." Liu Jiahui saya tidak berharap bahwa meskipun Yang Tiansheng sopan di permukaan, dia sebenarnya akan serius ketika menyangkut masalah, langsung mengabaikan Ye Chen. Jadi dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Tidak, sapalah Tuan Ye dulu." Saat ini, kedua gadis itu hanya bisa melihat bagian belakang kepala Ye Chen. Ketika Liu Jiahui menyapanya, salah satu dari mereka buru-buru datang ke seberang Ye Chen. Dia menatap Ye Chen, membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Ye, nama saya Mileki, senang bertemu dengan Anda." Ye Chen melirik gadis itu. Gadis itu baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia memang cukup cantik, tapi pakaiannya terlalu terbuka. Dia mengenakan ikat pinggang berpotongan rendah di bagian atas tubuhnya dan rok yang sangat pendek di bagian bawah tubuhnya. Sekilas, dia bisa melihat bahwa seluruh dagingnya ditutupi dengan bunga berwarna putih. Gadis itu menatap Ye Chen dengan isyarat di matanya, dan ketika dia membungkuk, dia dengan sengaja ingin memperlihatkan kerahnya lebih banyak. Ye Chen sedikit mengernyit. Meskipun gadis ini agak cantik, dia benar-benar tidak bisa menarik perhatiannya. Terlebih lagi, dia selalu tidak menyukai wanita seperti ini yang tidak tahu bagaimana harus bersikap, jadi dia hanya mengangguk dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Liu Jiahui melihat tingkah laku Ye Chen di matanya dan tahu bahwa dia pasti tidak menyukai gadis seperti ini. Jadi dia segera berkata kepada gadis kedua, "Datang dan sapa Tuan Ye." Gadis itu sedikit pemalu, tetapi Yang Tiansheng ada di sana. Dia terbatuk di samping dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia hanya bisa berjalan ke arah Ye Chen dan berkata dengan takut-takut, Kamu, halo, Tuan Ye, nama saya Sue Ziki." Liu Jiahui sedikit tidak puas dan berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk menyapa Tuan Ye. Anda bahkan tidak berani menatap mata Tuan Ye. Lakukan, kamu tahu bagaimana bersikap sopan." Gadis itu ketakutan dan dengan cepat menatap Ye Chen. Pada saat ini, dia ekspresinya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara, dan tanpa sadar dia berseru, "Ah, kenapa kamu?" Ye Chen juga mengenali gadis ini. Tak disangka, ternyata gadis Tionghoa yang saya temui di jalan dekat Universitas Tokyo saat saya ke Jepang. Ye Chen melihat bahwa dia seperti gadis tadi, mengenakan pakaian terbuka. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Apakah kamu tidak belajar di Jepang? Bagaimana kamu datang ke sini?" Liu Jiahui bertanya dengan heran, "Tuan, ya, apakah kamu kenal gadis ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku pernah menjalin hubungan dengannya sekali." Gadis itu sangat malu dan berkata, Aku lulus bulan lalu. Awalnya saya ingin tinggal di Jepang untuk belajar untuk gelar master saya, tetapi Tuan yang bersedia mengontrak saya dan merilis album untuk saya. Jadi saya datang ke Pulau Hong Kong untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Tuan Yang." Ye Chen berkata dengan sedikit celaan, "Bernyanyilah dengan baik dan bernyanyilah dengan baik. Buatlah dengan baik saat Anda membuat,
dan rilis album dengan baik saat Anda merilis album. Datang ke sini dengan pakaian seperti ini juga bagian dari merilis album. Mata gadis itu tiba-tiba memerah, dan dia mengangkat kerah bajunya dengan gelisah, dan mencoba yang terbaik. Untuk dia menjepit kakinya erat-erat dan tersedak rasa malu. Maaf Tuan Ye, aku mengecewakanmu. Dia selalu berterima kasih kepada Ye Chen di dalam hatinya. Dulu ketika dia bernyanyi di jalanan negara asing dan mensubsidi studinya, Ye Chen dengan murah hati memberikan semua uang itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia terjerat oleh Tokyo Bosozoku, dan Ye Chen lah yang menegakkan keadilan baginya. Pada saat itulah dia tidak bisa melupakan Ye Chen, tetapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Ye Chen seumur hidupnya. Sejak itu, dia menghabiskan waktu luangnya setiap hari dengan bernyanyi di jalanan meski berisiko mendapat serangan balasan dari Bosozoku, hanya untuk melihat Ye Chen di tengah kerumunan lagi. Namun, Ye Chen meninggalkan Jepang sejak itu dan tidak pernah menginjakan kaki di jalan itu lagi. Sekarang dia tiba-tiba melihat Ye Chen di sini, dia tidak hanya terkejut, tapi juga malu. Ye Chen melirik Yang Tiansheng. Dia sudah mendengar tentang perbuatan lelaki tua pencuri ini. Dia tampak seperti anjing, tetapi sebenarnya dia memiliki wajah manusia dan hati yang kejam. Industri hiburan sudah kotor, dan dia bahkan lebih kotor. Jadi, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke Yang Tiansheng, mengerutkan kening dan bertanya, apakah orang tua ini memaksamu berpakaian seperti ini? Ketika Yang Tiansheng mendengar ini, dia langsung mengutuk dengan marah, siapa yang kamu panggil orang tua itu? Menghadapi pertanyaan Yang Tiansheng, Ye Chen mencibir, saya bertanya kepada Anda, dan tentu saja saya berbicara tentang Anda. Apakah Anda masih perlu bertanya? Apakah kepala Anda dipenuhi pasta? Maaf. Yang Tiansheng langsung marah. Dia mengubah sikap lembutnya sebelumnya dan mengertakkan gigi dan berteriak, Anda adalah asisten ketua perusahaan pelayaran sialan? Dan Anda berani berbicara seperti itu kepada saya. Tahukah Anda apa status saya di Pulau Hong Kong? Ye Chen terkekeh dan berkata dengan dingin, saya tahu siapa Anda. Saya telah melihat wajah lama Anda di berita gosip. Saya tidak ingin peduli dengan latar belakang Anda. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memaksanya berpakaian seperti ini. Yang Tiansheng mengertakkan gigi dan berkata, sialan. Selama artis itu masuk ke perusahaan saya, dia adalah anjing saya, dia harus mengenakan apapun yang saya suruh dia kenakan, dan dia harus melakukan apapun yang saya suruh dia lakukan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani menanyaiku? Ye Chen tersenyum, mengabaikannya, menoleh ke Liu Jiahui, dan bertanya, Tuan Liu, apakah semua temanmu begitu lancang? Hati Liu Jiahui gemetar ketakutan, dan dia dengan cepat berkata kepada Yang Tiansheng, Sang Tiansheng, kamu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Ye? Yang Tiansheng bingung, menunjuk ke hidungnya dan bertanya, dia memarahi saya, dan Anda ingin saya meminta maaf padanya? Liu Jiahui, saya tidak sekaya Anda, tetapi dalam hal status sosial, saya tidak jauh lebih buruk daripada Anda di Pulau Hong Kong. Anda harus meminta bantuan dari Esu Siping. Jadi Anda harus menjilat orang ini. Apa hubungannya Yang Tiansheng dengan saya? Saya tidak mendapat penghasilan sepeser pun dari dia. Jadi mengapa aku harus mentolerirnya? Liu Jiahui terdiam sesaat, tetapi ekspresinya sangat cemas. Dia tidak berani memberitahu latar belakang Ye Chen, tetapi dia melakukannya. Karena dia tidak berani mengatakannya, Yang Tiansheng semakin marah. Tepat ketika Liu Jiahui tidak tahu bagaimana berbicara, Yang Tiansheng memandang Ye Chen dan berteriak dengan marah, Nak, jika kamu tidak pergi dan mencari tahu, siapa di Hong Kong yang tidak tahu bahwa aku, Yang Tiansheng, aku ayah baptis industri hiburan Hong Kong. Siapa, beranikah kamu tidak memberiku wajah Yang Tiansheng? Bahkan jika Aaron ada di depanku, dia harus dengan hormat memanggil Tuan Yang, kamu hanyalah asisten kecil. Tetapi kamu berani melakukannya berteriak seperti ini di depan artisku dan aku. Hari ini kamu jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Liu Jiahui sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Dia dengan cepat bergerak beberapa meter dari Yang Tiansheng,
menunjuk Yang Tiansheng dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya tidak mengenalnya." Yang Tiansheng melihat ekspresi patuh Liu Jiahui, dan menjadi lebih marah, dan dengan marah berteriak, "Liu Jiahui, kita telah berteman selama 30 tahun, dan sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenalku. Kamu begitu berkecimpung di industri hiburan, sungguh orang kepercayaan. Aku hampir selalu membantumu menjalin hubungan, dan sekarang agar tidak menyinggung asisten kecil, Anda bahkan mengatakan bahwa Anda tidak mengenal saya." Pada titik ini, Yang Tian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah Liu Jiahui dan berkata, "Kamu Liu Jiahui lagi pula. Kamu juga orang kaya di Pulau Hong Kong. Kamu sangat kaya dan kamu masih harus menyerah hanya untuk 5 ember beras. Tidakkah kamu merasa malu?" Liu Jiahui melihat ekspresi ingin bunuh diri, dan mengutuk dalam hatinya, "Yang Tiansheng, kamu anjing tua sialan, kamu sedang mencari kematian dan jangan terlibat denganku. Oke, aku tidak bisa melayani paman ini, dan kamu masih di sini untuk menimbulkan masalah untukku." Memikirkan hal ini, dia berkata sambil meringis, "Sang, aku di sini bukan untuk 5 ember, Mi Zhenyao. Aku menekuk pinggangku karena benda di leherku ini. Jika kamu percaya padaku, kamu harus segera meminta maaf kepada Tuan Ye dan minta maaf kepada Tuan Ye. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa menyelamatkan Anda." Yang Tiansheng berkata dengan dingin. "Lelucon, saya, Yang Tiansheng, telah berada di Hong Kong selama beberapa dekade. Bagaimana saya bisa meminta maaf kepada orang seperti itu, seorang anak muda dari luar? Jika dia meminta maaf padaku sekarang, aku tidak akan memaafkannya. Dia harus membayar harga atas perkataan dan perbuatannya sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tatapan sinis, wajahnya, "Saya akan menelepon Tuan Hong sekarang. Jika saya tidak membiarkan anak ini berlutut dan meminta maaf kepada saya hari ini, saya, Yang Tiansheng, akan sia-sia tinggal di Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun." Ketika Liu Jiahui mendengar bahwa dia akan memanggil Hong Yuanshan, dia tanpa sadar menutupi wajahnya dengan tangan kanannya, berpikir, Yang Tiansheng, kamu benar-benar melangkah semakin jauh di jalan mencari kematian. Saya bisa memahami bahwa Anda ingin mencari seseorang untuk membantu, tetapi Anda bahkan jika Anda mengubah orang lain, Anda tidak punya pilihan selain memilih Hong Yuanshan. Separuh hidupnya hilang setelah dia dianiaya oleh Ye Chen kemarin. Anda masih memintanya untuk membantu kamu berurusan dengan Ye Chen hari ini. Apakah kamu lelah hidup dan tidak ingin hidup lama? Jadi, dia berkata tanpa daya, "Jika kamu tidak percaya padaku, telepon saja Hong Yuanshan dan katakan padanya secara langsung bahwa kamu punya konflik dengan tamu saya, Tuan Ye, dan Anda ingin menemukannya datang dan bantu. Lihat apakah dia berani datang dan membantu Anda." Yang Tiansheng berkata dengan dingin, "Tuan Hong adalah pemimpin Hongmen, dan dia memiliki lebih banyak dari 10.000 bawahan. Tidak ada yang tidak bisa dia tangani di Pulau Hong Kong. Jika dia tahu tentang Anda, jika Anda terlalu meremehkannya, saya khawatir dia akan marah di depan Anda." Liu Jiahui adalah benar-benar tidak berdaya dan melambaikan tangannya. "Saya sudah mengatakannya. Jika Anda tidak yakin, biarkan dia datang. Apakah menurut Anda dia berani datang?" Yang Tiansheng mencibir, "Saya memiliki persahabatan yang sangat dekat dengan Tuan Hong. Jika ada terjadi pada saya di Pulau Hong Kong, Tuan Hong akan maju untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hong Yuanshan. Sebagai pemimpin Hongmen, Hong Yuanshan memiliki hubungan yang rumit dengan industri hiburan kotor. Pada awalnya, industri hiburan di Pulau Hong Kong hanyalah beberapa dari mereka. Mereka hanyalah alat bagi geng untuk menghasilkan uang dan mencuci uang. Tidak peduli seberapa terkenalnya para bintang, mereka tidak lebih dari semut di hadapan mereka. Ketika perkembangan film dan televisi Hong Kong mencapai puncaknya, geng tersebut bos bisa membunuh bintang-bintang terpanas saat itu selama mereka memegang senjata. Mereka datang untuk membuatkan film untuk mereka tanpa bayaran. Bintang-bintang besar itu tidak hanya tidak berani mengeluh, tetapi mereka juga berusaha keras untuk menyenangkan mereka. Sedangkan untuk para bintang wanita, apalagi mereka,
mereka malah menajamkan kepala agar bisa dekat dengan mereka. Bahkan, ada juga beberapa selebritis pria yang, demi maju, berinisiatif melayani para lelaki tua jahat yang sama baiknya, sebagai Long Yang. Sebagai bos besar di industri hiburan, Yang Tiansheng telah menjalin hubungan dengan Hong Yuanshan selama beberapa dekade. Hong Yuanshan menggunakannya untuk mengambil nilai dari industri hiburan, dan dia juga menggunakan Hong Yuanshan untuk mengkonsolidasikan prestise absolutnya di industri hiburan. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah mitra terbaik, dan mereka telah bekerja sama erat selama beberapa dekade. Oleh karena itu, saat ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah Hong Yuanshan berencana memanggil Hong Yuanshan dan memberi Ye Chen pukulan. Saat ini, Hong Yuanshan sedang berdiri di depan cermin di kamar mandi mewah rumahnya. Sudut mulutnya telah dijahit oleh dokter terpercaya tadi malam, tapi setelah dijahit, lukanya masih mengejutkan, membuat dia sangat dekaden. Selain itu, sesuai permintaan Ye Chen, dia akan menyumbangkan harta keluarganya, semua rumah dan mobilnya. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak berani untuk tidak menaati Ye Chen, jadi dia hendak mengenakan topeng dan menyelesaikan masalah. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Yang Tiansheng, jadi dia langsung mengangkat telepon dan bertanya, "Seng Tian, apakah kamu ada hubungannya denganku?" Yang Tiansheng buru-buru berkata, "Tuan Hong, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu." Hong Yuanshan berkata, "Seng Tian, kamu dan aku telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Yang Tiansheng melirik ke arah Ye Chen, mengertakkan gigi dan berkata, "Itu benar, saya di sini bersama Liu Jiahui sekarang, ada seorang anak laki-laki bernama Ye di sini yang sangat sombong dan mempermalukan saya berulang kali. Saya benar-benar tidak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku meminta Tuan Hong untuk membantuku." Anak laki-laki bernama Ye, jantung Hong Yuanshan berdetak kencang dan dia berkata, "Apakah kamu yakin nama keluargamu adalah Ye?" "Itu benar." Yang Tiansheng memandang Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Itu Ye, anak laki-laki dari daratan." Hati Hong Yuanshan bergetar, dan dia berpikir dalam hati, "Yang Tiansheng, mengapa kamu tidak membaca almanak ketika kamu keluar pagi ini? Ada jutaan orang di Hong Kong, dengan siapa kamu bisa main-main? Mengapa kamu harus main-main dengan Ye Chen?" Memikirkan hal ini, Hong Yuanshan adalah orang pertama yang keluar. Pikiran pertamaku adalah segera mencari alasan untuk menyingkirkannya. Namun, detik berikutnya, dia tiba-tiba berpikir, karena si idiot Yang Tiansheng ini menyinggung Ye Chen, tentu saja dia tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa saya tidak mengambil kesempatan ini untuk pamer di depan Ye Chen? Mendengar pemikiran ini, dia segera berbicara. Dia berkata, Tiansheng, di mana kamu? Saya akan membawa orang ke sana sekarang." Ketika Yang Tiansheng mendengar ini, senyum kesuksesan yang menyeramkan segera muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Saya di rumah Liu Jiahui Gedung Huadi, di kantornya." "Oke." Hong Yuanshan berkata dengan penuh semangat, "Tunggu saja, saya akan berada di sini." Yang Tiansheng menutup telepon, memandang Liu Jiahui sambil mencibir, dan berkata dengan nada menghina, "Liu Jiahui, bukankah maksud Anda Tuan Hong? Apakah Anda tidak berani datang dan membantu saya?" Tapi Tuan Hong baru saja berkata di telepon, "Hei, ayo, baru saja tiba Liu Jiahui." Seperti roh manusia, Hong Yuanshan disiksa menjadi seekor anjing oleh Ye Chen kemarin. Hari ini, dia tahu bahwa Ye Chen ada di sini, berani datang, yang membuktikan bahwa dia harus ada di sini untuk menyenangkan Ye Chen. Jika Hong Yuanshan datang untuk menyenangkan Ye Chen, apakah Yang Tiansheng akan mendapatkan akhir yang baik? Memikirkan hal ini dan melihat ekspresi bangga di wajah Yang Tiansheng, dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menghela nafas. "Hei, kata-kata yang baik tidak bisa membujukmu? Sial, akulah yang terlalu banyak bicara, akulah yang berbicara juga banyak." Kata-kata yang bagus, Yang Tiansheng, yang penuh energi, sangat tidak senang dengan kata-kata Liu Jiahui dan berteriak dengan dingin, "Liu Jiahui, ingat apa yang Anda katakan, Tuan Hong akan datang nanti, jangan memohon pada anak ini, Ye Chen."
Hari ini penghinaan terhadap Yang Tiansheng benar-benar membuatnya kesal. Alasan kemarahannya pada akhirnya terkait dengan statusnya yang sangat dipuji di Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun. Sudah terlalu lama ia tinggal di tanah seluas 3 hektar ini, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya di hari-hari biasa semuanya adalah selebritis yang dianggap tinggi di mata masyarakat awam. Status sosial selebritis sudah jauh lebih tinggi dari masyarakat biasa, dan dia, Bapak Baptis industri hiburan, itu bahkan lebih tidak mungkin tercapai. Para penggemar setia yang menghabiskan banyak uang, materi, dan tenaga paling banyak dapat memenangkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang bintang, atau bahkan mendapatkan kesempatan untuk mengadakannya. Namun bagi Yang Tiansheng, dia telah lama terbiasa dihormati oleh sekelompok bintang top, dan sekarang dipermalukan oleh Ye Chen adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade. Justru karena itulah dia menjadi sangat marah. Liu Jiahui juga sangat tidak berdaya. Saat ini, Yang Tiansheng tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati itu. Dia mencoba yang terbaik dan tidak bisa mempengaruhinya, jadi dia melepaskan gagasan persuasi. Pada saat ini, gadis yang menyebut dirinya Sue Ziki berkata kepada Ye Chen dengan gugup, "Tuan Ye, tolong jangan ada konflik dengan Tuan Yang karena saya." Ye Chen melambaikan tangannya, "Masalah ini sudah tidak ada hubungannya denganmu." "Tidak masalah, aku tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap sampah sopan semacam ini. Menurutku, binatang berpakaian bagus ini tidak sebaik Bosozuku di jalanan Tokyo, yang terakhir setidaknya nyata dan bersahaja." Setelah itu, dia bertanya kepada gadis itu, "Namamu?" "Sue Ziki." Gadis itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, namaku Sue Siu." Tuan Yang mengatakan itu sulit bagi namaku untuk menjadi populer, jadi dia mengubahnya menjadi Sue Ziki. Dia juga mengatakan bahwa ada nama yang mirip dengan ini sebelumnya, dan sekarang menjadi populer. Ini sangat populer. Ye Chen telah mendengar bahwa penggantian nama adalah praktik umum di industri hiburan Hong Kong. Banyak artis yang mengganti nama panggungnya agar menjadi populer. Beberapa orang bahkan mengganti nama panggungnya tetapi gagal menjadi populer dan mengganti nama panggungnya beberapa kali. Jadi mereka tidak peduli dengan hal semacam ini. Tidak terkejut, dia hanya berkata dengan tulus, "Menurutku itu tidak sebagus nama aslimu. Itu adalah nama yang diberikan kepadamu oleh binatang yang berpakaian rapi. Tidak masalah jika kamu tidak peduli. Jangan sebut saja." Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu, tetapi berkata dengan nada yang sangat tegas, "Baiklah, Tuan Ye, sebaiknya saya memanggil kembali nama asli saya." Ketika Yang Tiansheng mendengar ini, dia segera berteriak dengan marah, "Beraninya kamu? Apakah menurutmu kontrak yang aku tanda tangani denganmu hanyalah selembar kertas bekas? Apa yang kamu tanda tangani adalah kontrak agensi penuh. Jika aku tidak mengangguk, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun, termasuk mengubah milikmu sendiri nama." Ye Chen memandang Yang Tiansheng, mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu anjing tua agak tidak etis. Kamu ingin menggonggong? Setidaknya kita harus menunggu sampai pendukungmu datang. Jika tidak, kamu, seorang lelaki berusia 60 tahun, mungkin tidak bisa menahan 2 pukulan yang kuberikan padamu sekarang." Yang Tiansheng sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Dia tahu bahwa pria baik tidak akan menanggung akibat di hadapannya. Jadi dia membawa 2 gadis bersamanya. Jika Ye Chen benar-benar bergerak, dia tidak akan menjadi lawannya. Jadi, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, tapi masih berkata dengan sangat arogan, "Nak, tunggu saja, Tuan Hong akan segera datang." "Oke." Ye Chen mengangguk, "Itu juga tergantung pada pemiliknya saat memukuli seekor anjing. Karena kamu, aku sudah bilang begitu, maka aku akan menunggu pria bernama Hong datang dan berurusan denganmu." Setelah itu, dia melihat ke arah Sue Siu dan bertanya, "Kamu belum menjawab pertanyaan yang aku tanyakan padamu tadi sekarang. Apakah anjing tua ini mengizinkan saya? Apakah Anda datang ke sini dengan pakaian seperti ini?" Sue Siu mengangguk sedikit dan berkata dengan malu, "Saya tidak menyangka perusahaan akan memiliki persyaratan seperti itu setelah menandatangani kontrak."
Tapi Tuan Yang berkata, saya kontrak yang saya tanda tangani adalah kontrak agensi penuh 10 tahun, dan perusahaan telah membayar saya uang muka sebesar 1 juta dolar Hong Kong. Saya harus mematuhi pengaturan perusahaan, jika tidak perusahaan akan menyembunyikanku di dalam es. Bukan saja aku tidak punya penghasilan saat itu, aku bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan aku akan memutuskan kontrak bahkan jika aku pergi bernyanyi di jalan. Saat dia berbicara, Air mata Sue Siyu terus jatuh, dan dia tersedak, dan jika saya mengakhiri kontrak, saya harus membayar 20 kali lipat ganti rugi kelompok. Saya tidak mampu membayar begitu banyak uang, jadi saya hanya bisa mendengarkan Tuan Yang instruksi. Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu membutuhkan jutaan ini? Apakah kamu menemui masalah? Sue Siyu mengangguk dan berbisik, saya awalnya ingin terus belajar, tetapi ada beberapa perubahan dalam keluarga saya dan saya berhutang banyak pada luar negeri, jadi saya tidak mampu lagi menunjang pendidikan saya. Berbicara tentang ini, Sue Siyu berkata lagi, saya awalnya berencana mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang setelah lulus. Di rumah, saya membantu orang tuaku melunasi hutang luar negeri mereka sesegera mungkin, tapi tanpa diduga, aku bertemu Tuan Yang di jalan-jalan Tokyo. Dia bilang dia bersedia mengontrakku dan menjadikanku penyanyi. Selain itu, Tuan Yang juga berjanji 100 dolar pada waktu itu. Bonus penandatanganan 10.000 dolar Hong Kong. Bonus penandatanganan ini cukup bagi saya untuk membantu keluarga saya menyelesaikan semua krisis. Jadi saya menandatangani. Ye Chen terus bertanya, dia menandatangani Anda kontrak agensi penuh 10 tahun, dan hanya memberimu 1 juta dolar Hong Kong terlepas dari hutang keluarga. Apakah Anda lebih suka menjadi bintang atau terus bersekolah? Sue Siyu berkata tanpa sadar, saya ingin melanjutkan pergi ke sekolah. Walaupun aku menyukai musik, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi bintang. Setelah menandatangani kontrak di sini, aku juga mengetahui banyak cerita mendalam yang tidak diketahui tentang industri ini. Aku merasa seperti aku tidak bisa bergabung dengan mereka. Jika aku punya pilihan, saya bersedia untuk kembali ke sekolah. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangis dan tercekat. Sebenarnya, saya telah menerima pemberitahuan penerimaan untuk gelar master dari Universitas Tokyo, tapi hanya saja situasinya benar-benar tidak memungkinkanku untuk melanjutkan belajar. Ye Chen bertanya padanya, kapan gelar master akan dimulai? Sue Siyu menjawab, September. Oke. Kamu Chen mengangguk dan berkata dengan serius, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, belum lagi bertemu 2 kali. Saya pasti akan mengurus urusan Anda hari ini. Yang Tiansheng melihat Ye Chen bertingkah seperti ini sombong, dia langsung mencibir, lelucon yang luar biasa. Dia menandatangani nama perusahaan saya secara hitam putih, bagaimana saya bisa melepaskannya? Ada banyak orang yang ingin mengambil seseorang dari perusahaan saya, Yang Tiansheng, tetapi tidak ada yang berhasil. Liu Jiahui berkata tanpa sadar saat ini, Seng Tian, kamu berbohong dengan mata terbuka. Bukankah putra tertua dari keluarga Li mengambil seorang wanita darimu? Kamu, ketika Yang Tiansheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, waktu itu tidak masuk hitungan. Saat itu aku, yang memberinya wajah, aku memberinya wajah. Liu Jiahui mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu adalah bosnya, apapun yang kamu katakan adalah apa yang kamu inginkan. Saat ini, sekretaris datang lagi untuk melaporkan, Ketua, ada sekelompok orang di bawah yang ingin bertemu dengan Anda. Pemimpin mengatakan nama belakangnya adalah Hong. Yang Tiansheng tertawa, haha, Tuan Hong ada di sini. Mengapa Anda tidak cepat mengundang seseorang kemari? Liu Jiahui meliriknya dengan rasa kasihan dan berkata dengan serius, Tian, jika kamu menyesal sekarang, mungkin masih terlambat, berhenti bicara omong kosong. Yang Tian berkata dengan marah, sekarang kamu ingin membela anak itu, terlambat. Liu Jiahui mengangguk dan berkata tanpa daya kepada sekretarisnya, oke, tolong minta mereka untuk datang. Pada saat ini, Yang Tiansheng mengangkat kacamatanya dengan percaya diri.
dan kemudian tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan. Menurutnya, selama Hong Yuanshan tiba, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan hari ini. Yang tersisa hanyalah bagaimana menyiksa pria bernama Ye itu untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, dia sedikit terkejut karena Ye Chen masih duduk di sofa dengan santai, dan dia tidak gugup sama sekali. Liu Jiahui, yang berada di samping, hanya duduk kembali di sofa saat ini. Dia sangat ingin membantu Yang Tiansheng, tetapi sayangnya, Yang Tiansheng hendak jatuh dari tebing tanpa menyadarinya. Dia dengan putus asa meraih salah satu tangannya dan menariknya ke atas terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memotong tangannya kembali dengan pisau. Ini benar-benar memaksa saya untuk melepaskannya, dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Segera, Hong Yuanshan menyerbu dengan agresif dengan lebih dari selusin tongkat merah bunga ganda. Saat pintu terbuka, Hong Yuanshan mengenakan topeng tebal, yang sedikit mengejutkan Yang Tiansheng, tetapi dia masih mengenali bos Hongmen itu secara sekilas. Jadi, dia segera menyapanya dengan rajin dan memuji, "Tuan Hong, Anda akhirnya sampai di sini." Hong Yuanshan meliriknya, lalu berteriak keras, "Siapa yang berani bersikap kasar kepada Tuan Ye yang tidak tahu cara hidup atau mati?" Yang Tiansheng sangat bersemangat sehingga dia tidak bereaksi sejenak. Dia tanpa sadar menunjuk ke belakang kepala Ye Chen dan berseru, "Tuan Hong, itu dia." Setelah mengatakan itu, ada hubungan pendek di benaknya, melihat Hong Yuanshan dengan tatapan kosong. Dia bertanya, "Tuan Hong, apa yang baru saja Anda katakan?" Tuan Ye, saat ini." Ye Chen berdiri, menoleh untuk melihat Hong Yuanshan, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Hong, mari kita bertemu lagi, sudah waktunya." Ketika Hong Yuanshan melihat Ye Chen, kakinya menjadi lemah sejenak. Saat mata mereka bertemu, pikiran pertamanya adalah berlutut. Karena Ye Chen benar-benar terlalu menakutkan, apapun alasannya hari ini, lebih baik berlutut dulu. Namun, dia tidak bereaksi sampai separuh waktu, berpikir dalam hati, "Maaf, ini salah, saya tidak datang ke sini kali ini untuk melawan Ye Chen. Saya datang ke sini untuk mendapatkan bantuan di depan Ye Chen. Aku apa yang kamu takutkan?" Mendengar pemikiran ini, dia memandang Yang Tiansheng dan menamparkan Yang Tiansheng dengan keras, menyebabkan kacamata Yang Tiansheng terbang keluar. Segera, dia meraung dengan marah, "Yang Tiansheng, sialan, dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk meneriaki Tuan Ye? Anda benar-benar merobek kuburan leluhur keluarga yang Anda tadi malam dan memberitahu Anda apakah para leluhur meminjam keberanian." Yang Tiansheng tidak pernah bermimpi bahwa orang yang diteleponnya akan benar-benar menyerangnya tanpa penjelasan apapun. Jadi, dia menutupi wajahnya dan berseru, "Tuan Hong, apa maksud Anda? Saya datang kepada Anda, dan Anda meminta Anda untuk membantu saya menangani pria bernama Ye itu. Mengapa Anda memukuli saya?" Hong Yuanshan bergegas dan mengangkat dia menamparnya lagi dan lagi, lalu memanfaatkan langkahnya yang tidak stabil untuk terbang dan menendangnya ke tanah. Yang Tiansheng menjerit kesakitan, tetapi Hong Yuanshan mengabaikannya dan menginjak dadanya, berkata dengan tegas, "Yang Tiansheng, kamu sangat ambisius. Tuan Ye seperti orang tua yang terlahir kembali bagiku, dan kamu sebenarnya biarkan aku menghadapinya. Apakah kamu mencari kematian?" Yang Tiansheng mengabaikan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan dia langsung tertegun. Jika dia diberi 8 kepala lagi, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa segalanya akan berkembang hingga saat ini. Dia berpikir dengan panik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah pria bernama Ye itu adalah asisten di sebuah perusahaan pelayaran? Saya bisa mengerti bahwa anjing tua Liu Jiahui memujinya. Dia hanya ingin mengejar ketinggalan dengan ini. Saya bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan kalimat ini. Tetapi mengapa Hong Yuanshan melakukan sesuatu padaku demi dia? Terlebih lagi, Hong Yuanshan ini sangat tidak kenal takut sehingga dia bahkan mengatakan bahwa anak laki-laki berusia 20-an adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Siapa anak laki-laki ini? Berpikir tentang hal ini, dia segera menangis dan berkata kepada Hong Yuanshan, "Tuan Hong,
Pasti ada kesalahpahaman tentang Anda. Saya telah mengenal dan bekerja dengan Anda selama bertahun-tahun. Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini apapun yang terjadi. Apakah ini ada hubungannya dengan pembunuhan saudara? Bedanya, saya melempar Lei Laomo. Hong Yuanshan bersumpah dengan marah dan menginjak dengan keras, langsung mematahkan beberapa tulang rusuk yang Tiansheng. Dia berteriak dengan suara dingin, "Saya memperingatkan Anda yang Tiansheng, kamu sao datang dan bertemanlah denganku di sini. Aku, Hong Yuanshan, bukan lagi Hong Yuanshan seperti dulu. Hong Yuanshan aku yang sekarang bahkan tidak mau repot-repot bergaul dengan bajingan sepertimu. Itu saja terima kasih kepada Tuan Ye, mercusuar kehidupan, yang menunjukkan jalan yang benar bagi saya pada waktunya. Jika tidak, saya hanya akan dituntun semakin jauh oleh bajingan seperti Anda." Setelah itu, dia menatap Ye Chen, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terima kasih telah memberitahu saya kemana saya akan pergi. Jika tidak, mungkin kita bersaudara dengan sampah semacam ini." Ye Chen juga tidak menyangka bahwa Hong Yuanshan akan penuh dengan drama. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Hong memang sosok veteran yang telah lama berkecimpung di industri hiburan. Dia benar-benar membuat saya terkesan." Hong Yuanshan tahu bahwa Ye Chen sebenarnya mengolok-olok dirinya sendiri, tapi dia juga bisa mendengar bahwa Ye Chen tidak ada maksud jahat dalam kata-kata ini selain ejekan. Sepertinya keputusan dan tindakanku hari ini sepenuhnya tepat. Jadi, dia segera bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan dengan bajingan ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak memikirkannya. Saya baru saja datang ke perusahaan Tuan Liu hari ini. Tapi aku tidak mengharapkannya. Saya mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke rumah saya dan bahkan memanggil Anda. Menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan?" Hong Yuanshan berkata tanpa berpikir, "Karena bajingan ini telah menyinggung Tuan. Ya, dia tidak bisa dibiarkan mengganggu dunia apapun yang terjadi. Suasana hati Tuan Ye, saya minta orang membawanya pergi, membuangnya, memasukkannya ke dalam freezer tempat saya menyelundupkan daging beku, dan membawanya ke luar negeri untuk diproses. Memastikan bahwa dia tidak akan terlihat hidup atau mati." Kata-kata Hong Yuanshan jelas bukan lelucon. Dia benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Yang Tian. Setelah kejadian kemarin, Hong Yuanshan sepenuhnya memahami apa artinya memiliki orang di luar dunia dan surga di luar dunia. Dengan latar belakang Ye Chen sebagai penguasa istana Wanlong, tidak peduli berapa banyak gerbang makro yang ada, tidak akan ada cukup bagi istana Wanlong untuk mengisi celah di antara giginya. Oleh karena itu, dia langsung ingin memahami satu hal, apakah dia bisa hidup di masa depan. Apakah hidupnya baik atau buruk, tidak bergantung pada siapapun kecuali Ye Chen. Karena itu, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya saat ini, yaitu memuaskan Ye Chen apapun yang terjadi. Selama Ye Chen puas, dia tidak peduli siapa yang dia bunuh. Dia dan Yang Tiansheng memang telah berteman selama bertahun-tahun, tetapi dia sendiri telah berkeliling dunia dan tahu apa artinya saling memanfaatkan dan mempermainkan satu sama lain. Selama Yang Tiansheng bermanfaat baginya, dia akan melakukannya, pasti mendukungnya dan melindunginya. Tapi begitu dia memiliki kekurangan, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, jika membunuhnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi diri Anda sendiri, maka saya tidak akan ragu-ragu. Ketika Yang Tiansheng mendengar ini, dia langsung ketakutan. Ketakutan yang tak ada habisnya membanjiri hatinya, menyebabkan sphinkternya langsung rileks, dan genangan cairan kuning jingga segera keluar dari bawah pantatnya, mewarnai karpet seputih salju di kantor Liu Jiahui menjadi tempat yang menarik perhatian. Liu Jiahui tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Karpet saya, karpet yang saya beli seharga 1,8 juta dolar Hong Kong." Pada saat ini, Yang Tiansheng tidak lagi peduli dengan perilaku kencing di celananya, dan dia berteriak ketakutan sambil menangis, "Tuan Hong, selamatkan hidupmu." Tuan Hong bersambung,